Oke, kita mulai Bu Nita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Suharti, Magister Pendidikan Korwil Cambidi Kecamatan Ngadirojo. Yang kami hormati narasumber Bapak Putra Rahmat Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati rekan-rekan guru PJOK dan guru yang mewakili dari SD. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam melaksanakan webinar pembelajaran jarak jauh dengan materi senam irama pada pagi hari ini. Berikut akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, dan yang keempat pengarahan dari Korwil Cambidik Kecamatan Ngadirojo, yang kelima materi, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh pengumuman, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kegiatan webinar pembelajaran jarak jauh dengan materi senam irama pada hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala memohon kepada Allah SWT agar diridhoi kegiatan webinar pada pagi hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Acara selanjutnya, pengarahan dari Ibu Dr. Anda Suharti, Magister Pendidikan Korwil Cambidi Kecamatan Ngadirojo. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Arnita Wulandari, Sarjana Pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa terdengar Ibu-ibu yang ada di seberang sana? Bisa terdengar Ibu, sangat jernih sekali. Iya, oke, terima kasih. Bapak Ibu, host, moderator, dan narasumber
pada hari ini yang hebat-hebat, Ibu Arnita Wulandari, Sarjana Pendidikan, Bapak Jatus Hadi Prabowo, Sarjana Pendidikan, Bapak Joko Rahmanto, Sarjana Pendidikan, dan tentu saja Bapak Putra Rahmanto Kurniawan, Sarjana Pendidikan yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Bapak Ibu, Bapak-Bapak pengawas, rekan kerja kami, Korwilcam bidang pendidikan Ngadirojo, yang saya hormati dan tentu saja yang saya banggakan, Ketua K3S, Bapak Mulyadi, Sarjana Pendidikan, beserta pengurus K3S-nya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PJOK se-Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Ngadirojo. Semuanya pada hari ini sudah bisa hadir, ya? Sudah bisa mengikuti. Bu Arnita, Bapak Ibu Guru PJOK se-Korwil Ngadirojo sudah bisa mengikuti pada hari ini. Nggih, Bu, sampun, Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Yang kami hormati dan kami banggakan tentu saja tim kreatif Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Ngadirojo. Marilah kita bersama-sama mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu saja nikmat selamat. Mudah-mudahan selalu berada di pihak kita semuanya. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sejak awal COVID ini, kalau tidak salah bulan Maret 2020, Bapak Ibu semuanya terus berjuang, terus bekerja keras untuk tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik itu sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, baik itu guru kelas, guru mapel, baik itu mapel agama maupun PJOK, dan juga tentu saja Bapak Ibu operator sekolah, semuanya sudah menunjukkan kinerja yang baik selama ini. Maka dari itu kami atas nama orang tua di Korwil Kecamatan Ngadirojo ini benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kekompakan kita, mudah-mudahan kita hasilnya akan membawa sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya. Oleh karena itu, monggo pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama bekerja seoptimal mungkin, sehingga nanti hasilnya, hasil kerja kita semuanya, hasil kerja payah kita selama ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tentu saja bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan muaranya kepada peserta didik kita di Korwil Kecamatan Ngadirojo ini. Mudah-mudahan niat baik kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri tentunya, dan juga kepada Bapak Ibu guru semuanya, monggo sampai hari ini kita masih dalam lingkaran pandemi COVID-19 yang juga belum juga reda, masih menyelimuti kehidupan kita di mana-mana. Tidak hanya di Ngadirojo, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, semuanya masih merasakan adanya
wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, monggo kita jangan sampai lengah. Beberapa kali kita ingatkan, beberapa kali kita diingatkan, jangan sampai lengah, jangan ewo pekewo, dimanapun dan kapanpun kita berada, sebaiknya selalu mentaati protokol kesehatan. Yang dulu 3M, sekarang menjadi 5M. Monggo, apa itu 5M? Tidak perlu saya jelaskan di sini. Manakala kita berdekatan, mana kita berada dalam jangka jarak yang dekat, monggo kita saling menggunakan masker, kemudian menjaga jarak tentu saja, kemudian sebenarnya harus mengurangi mobilitas dan aktivitas, juga mengurangi kerumunan. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu terhindar dari COVID-19 ini. Dengan usaha demikian, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan keluarga kami di Korwil bidang pendidikan Ngadirejo ini, mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, dan tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada event pada pagi hari ini merupakan agenda khusus FKKG PJOK. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok kerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Ngadirejo ini yang telah memprakarsai itu. Saya ucapkan terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu guru semuanya di Ngadirejo ini, utamanya pada pagi hari ini Bapak Ibu guru PJOK yang telah bergerak tampil di dunia Vicon, yang mana nanti akan pada hari ini akan dikumpas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Putra Rahmat Kurniawan, teman kita dari SD Negeri 5 Kerjolor. Betul ya, dari Kerjolor. Ya, oke. Terima kasih Pak Putra, yang monggo nanti dibantu teman-teman untuk menjelaskan secara jelas. Nanti kalau misalnya melalui Vicon belum jelas, maka nanti melalui langsung atau bertanya langsung kepada Pak Putra, sehingga apa yang disampaikan Pak Putra nanti bisa kita ikuti bersama dan tentu saja bisa kita laksanakan bersama-sama di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu semuanya, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh forum kelompok kerja guru PJOK pada hari ini, saya atas nama orang tua Korwil Ngadirejo mendukung 100% atas kerja dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya kerja yang ini, KKG yang ini, kita awali ini, nanti harapan kami untuk ke depan itu ada tindak lanjutnya. Jadi ini merupakan awal, nanti ada tindak lanjutnya dengan kegiatan-kegiatan yang. Mengapa demikian? Sangat mendukung dengan adanya program kerja guru-guru PJOK, karena sebenarnya pada saat ini yang saat ini masih dalam PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, itu untuk mata pelajaran PJOK itu sebenarnya sangat diperlukan sekali. Mengapa diperlukan sekali? Karena apa? Karena yang namanya berdasarkan pengamatan kami, mata pelajaran PJOK itu termasuk mata pelajaran yang disenangi oleh peserta didik atau anak-anak. Jadi salah satu mata pelajaran yang istimewa itu, sangat
disenangi oleh oleh anak-anak peserta didik kita. Dan tentu saja kehadiran gurunya pun, kehadiran guru PJOK itu sebenarnya sangat dinanti-nantikan oleh para peserta didik sebenarnya. Yaitu istimewanya mata pelajaran PJOK dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, monggo ketika perlu kita pahami bersama, kehadirannya dinantikan, pelajarannya disenangi, baik itu sebelum masa COVID maupun saat ini, di saat COVID ini, mata pelajaran PJOK ini monggo untuk dimaksimalkan. Dengan adanya mata pelajaran PJOK yang notabene adalah pengertiannya saja sudah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Padahal pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang utama adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga imun, agar peserta didik maupun pendidiknya itu bisa sehat jasmani dan rohaninya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu guru PJOK utamanya, monggo untuk dimaksimalkan pembelajaran PJJ-nya. Jadi, pada saat COVID ini sangat diperlukan sekali untuk meningkatkan kebugaran atau kesehatan peserta didik yang sedang belajar di rumah. Kalau selama ini anak-anak itu belajar dari rumah dengan mengerjakan tugas-tugas, dengan melihat video pembelajaran, dengan mengerjakan soal-soal, sehingga anak-anak akan mengalami kebosanan dalam belajar. Anak akan bosan belajar melalui video pembelajaran. Nah, monggo untuk event yang baik ini, mata pelajaran PJOK bisa mengatasi adanya kebosanan itu. Nah, oleh karena itu, monggo pelaksanaan pembelajaran melalui PJJ untuk terus dioptimalkan agar siswa atau peserta didik di masa pandemi ini tetap mendapatkan pelajaran PJOK. Jadi, dikala jam pelajaran ada PJOK, monggo Bapak dan Ibu guru PJOK ini untuk memberikan tugasnya, memberikan pelajarannya kepada peserta didik, sehingga anak-anak tidak merasa kehilangan salah satu mata pelajaran. Apalagi PJOK itu mata pelajaran yang disukai oleh peserta didik kita. Nah, demikian, monggo, baik itu dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Tentu saja model pembelajarannya karena menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan anak-anak juga belajar dari rumah sampai saat ini, monggo Bapak dan Ibu guru PJOK untuk bisa mengemas bagaimana pembelajaran PJOK ini bisa dilaksanakan oleh anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tentu saja Bapak dan Ibu guru PJOK jangan meninggalkan prinsip-prinsip pembelajaran PJOK yang kemarin sudah disampaikan oleh para narasumber di depan, bahwa prinsip-prinsip pembelajaran model jarak jauh atau PJJ itu salah satunya adalah tidak memberatkan siswa. Tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru PJOK prinsipnya
tidak memberatkan siswa dan tidak memberatkan orang tua. Nah, kemudian yang kedua, tidak dilaksanakan secara kelompok. Nah, tidak dilaksanakan secara kelompok. Tidak menimbulkan kerumunan. Nah, bagaimana settingan atau teknik pembelajaran PJJ-nya khusus untuk mata pelajaran PJOK ini? Monggo, saya percaya Bapak dan Ibu guru PJOK itu punya kreativitas sendiri-sendiri. Bagaimana tugas yang diberikan kepada peserta didik atau anak-anak itu agar tidak menimbulkan kerumunan? Apakah bisa, Bu? Bisa saja. Contohnya nanti seperti yang akan disampaikan oleh Pak Putra tentang materi pembelajaran PJOK senam irama, nggih. Senam irama ini apa bisa dilaksanakan secara perorangan atau individu? Saya kira bisa, asal Bapak Ibu di dalam memberikan tugas itu pas sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan PJJ di masa COVID ini. Monggo nanti Bapak dan Ibu, utamanya guru PJOK di masing-masing sekolah, baik yang definitif maupun yang sampiran, monggo. Pada kesempatan ini saya mengharapkan sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan SK mengampu atau SK sampiran untuk mengajar ke sekolah lain, monggo untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa saya mengharapkan demikian? Karena biar ada pemerataan pembelajaran. Kalau di sekolah A itu tidak ada guru PJOK-nya, tentu saja tidak akan mendapatkan pelajaran PJOK. Ini kasihan sekali. Oleh karena itu, monggo ini nanti selama kita masih melaksanakan PJJ, monggo Bapak Ibu guru PJOK yang sudah mendapatkan SK pengampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, melalui Vikon ini, saya mengharapkan sekali dan tentu saja saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak dan Ibu yang mendapatkan SK tambahan untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak atau peserta didik di sekolah lain yang sampai saat ini belum ada guru PJOK-nya secara definitif. Kemudian bagi sekolah yang belum mendapatkan atau tidak ada guru definitifnya dan juga belum mendapatkan sampiran, tugas sampiran, ini monggo untuk guru kelas untuk memberikan tugas. Guru kelas untuk memberikan tugas mata pelajaran PJOK-nya sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran PJOK. Ngaten nggih Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kami tidak banyak memberikan materi atau apa. Ini nanti saya percaya kepada Pak Putra mengupas tuntas bagaimana toh settingan atau pembelajaran PJOK model PJJ di masa pandemi ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan peserta didik atau anak-anak juga bisa mendapatkan haknya, mendapatkan mata pelajaran PJOK selama pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami setelah kegiatan Vikon ini khususnya untuk mata pelajaran PJOK dan kepada Bapak dan Ibu guru PJOK, monggo untuk menindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kegiatan PJJ atau pembelajaran PJJ
ini nanti khususnya mata pelajaran PJOK tetap bisa berjalan dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Monggo ini nanti setelah ini ada tindak lanjut. Saya percaya dengan tim kreatif gitu, Bapak Ibu guru PJOK yang sebagian besar juga tim kreatif, monggo untuk menciptakan ide-ide baru, kreativitas baru, sehingga pembelajaran yang ada di Ngadirojo ini walaupun lewat PJJ dan anak-anak belajar dari rumah, maka bisa berjalan dengan baik. Sehingga anak-anak itu merasa belajar itu dengan senang, dengan tidak bosan. Kalau selama ini itu keluhannya itu, kalau saya kadang-kadang mendengar keluhan anak-anak dan orang tua itu, anak-anak belajarnya udah belajar menggunakan lewat daring terus. Monggo ini nanti kalau bisa dengan mata pelajaran PJJ yang sejak awal sudah disukai anak-anak ini, monggo dikemas dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengurangi rasa bosan anak-anak belajar dari rumah. Entah nanti dengan senam atau nanti melalui video atau nanti monggo itu nanti dikemas sebaik-baiknya sehingga anak-anak itu merasa tergugah, bangkit semangatnya untuk belajar lagi itu. Nah, monggo itu nanti saya harapkan Bapak Ibu guru PJOK utamanya di Ngadirojo ini bisa mengatasi rasa bosan kepada anak-anak itu. Monggo sedemikian itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja saya tetap menunggu hasil karya berikutnya, khususnya kepada Bapak dan Ibu guru PJOK, monggo untuk menciptakan karya-karyanya, gitu, menciptakan karya-karyanya, utamanya pada pembelajaran PJOK untuk hari-hari berikutnya, monggo. Karena pada dasarnya, sejak awal sebenarnya Bapak dan Ibu, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo masing-masing sekolah itu untuk membuat jadwal PJJ-nya. Nah, saya sebenarnya sejak awal bulan Juli itu sudah demikian. Mengapa saya menekankan seperti itu? Agar pembelajaran itu atau anak-anak itu yang belajar dari rumah itu mendapatkan semua mata pelajaran, baik itu agama, PPKN, bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, SDBP ya, itu kemudian PJOK, semuanya mendapatkan pelajaran itu, jangan ada yang terlewati. Nah, bagaimana agar di masa PJJ ini semua mata pelajaran walaupun itu lewat tematik dengan pendekatan tematik, semua muatan mata pelajaran itu bisa tersampaikan kepada peserta didik. Nah, pada saat ini mata pelajaran PJOK sudah mulai bangkit, monggo untuk menciptakan karya-karyanya. Untuk event berikutnya saya tunggu juga bagaimana event atau kerja dari forum kelompok kerja guru agama. Nah, monggo untuk di Ngadirojo ini juga dimunculkan. Bapak Ibu guru agama, monggo untuk bangkit berkarya, tunjukkan karya panjenengan di masa PJJ ini. Monggo untuk kita saling bekerja sama, karena kita ada tim kreatif ya, nanti jangan merasa tidak bisa, ada tim kreatif. Sesuatu yang dikerjakan bersama-sama, saya percaya itu akan bisa dikerjakan secara baik dan menghasilkan sesuatu yang baik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, manakala apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, nanti kepada Bapak Putra Rahmat Kurniawan, Sarjana Pendidikan yang saat ini akan menjadi narasumber kita, monggo Pak dikupas tuntas untuk dimotivasi teman-teman guru-guru PJOK di Ngadirejo ini yang notabene masih muda-muda untuk terus berkarya karena dunia kita adalah dunia pendidikan, maka muaranya adalah kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan akan membuahkan hasil yang terbaik, utamanya peningkatan mutu pendidikan di Ngadirejo ini walaupun lewat PJJ. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun sedikit. Dalam kolam tumbuh buah naga, airnya berbusa-busa. Saya senang berolahraga supaya badan sehat dan sentosa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Dr. Anda Suharti, Magister Pendidikan, yang mana pembelajaran PJOK sangat diperlukan karena salah satunya pelajaran yang digemari oleh siswa dan guru yang sangat dinantikan oleh siswa kehadirannya, dan juga pelajarannya cukup disenangi. Untuk menjaga kesehatan imun supaya sehat jasmani dan rohani, dan mengemas pembelajaran PJOK supaya anak tidak bosan, tidak memberatkan siswa dan orang tuanya, tidak dilaksanakan dengan kelompok, dan tidak berkerumun. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah materi senam irama yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Putra Rahmat Kurniawan dan akan dipandu oleh moderator Bapak Joko Rahmanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami selaku host undur diri dari sesi ini. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat tanpa obat, salam olahraga. Jaya. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar KKG PJOK Kecamatan Ngadirejo dengan materi senam irama pada pagi hari ini. Tibalah kita pada waktu yang telah kita nantikan bersama. Nanti kita akan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Putra Rahmat Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Sebelum waktu kami berikan kepada beliau, akan kami bacakan sedikit biodata dari narasumber kita. Nama Bapak Putra Rahmat Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir Klaten, 26 Oktober 1987. Riwayat pendidikan SD di Klaten, SMP dan SMA di Wonogiri, kemudian D2 di UNES Semarang, S1 di UTP Surakarta, kemudian beliau saat ini masih menjalani S2 di Universitas 11 Maret Surakarta, sedang mengerjakan tesis. Kita doakan bersama, semoga Pak Putra lancar, berhasil, sukses dalam menempuh pendidikan S2-nya. Nanti kalau sudah selesai, gelar dari Pak Putra adalah Magister Olahraga, SPD
MOR. Tapi jangan diberi kepanjangan sepeda motor, SPD MOR. Selamat kepada Pak Putra, semoga sukses dalam pendidikannya. Amin. Riwayat pekerjaan, beliau adalah produk asli Ngadirojo. Beliau dulu wiyata bakti di Ngadirojo, kemudian diterima CPNS sampai PNS di SD Njati Srono. Nah, kemudian beliau pulang kampung, mudik kembali ke SDN 5 Kerjolor di Kecamatan Ngadirojo yang kita cintai ini. Adapun kegiatan lain yang beliau jalani beliau adalah instruktur senam di Puskesmas Ngadirojo. Jadi setiap ada event di Ngadirojo, beliaulah yang diundang. Kemudian beliau aktif di Perpani, Kabupaten Wonogiri. Beliau juga pelatih panahan level 1 di Perpani Wonogiri. Kemudian beliau juga pembina pemuda hijrah Wonogiri. Dan satu lagi yang sangat menarik, beliau ini adalah owner dari Cafe Murotal yang berada di kediaman beliau di Wonokarto. Pada Bapak Ibu yang ada waktu longgar, silahkan nanti mampir di Cafe Murotal milik dari Bapak Putra Rahmat Kurniawan. Jangan lupa kalau di sana calling saya, ya. Kita ngobrol bareng untuk kemajuan PJOK di Kecamatan Ngadirojo. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Bapak Putra Rahmat Kurniawan. Beliau akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh khusus tentang senam irama. Senam irama adalah salah satu materi yang sangat menyenangkan. Kalau dulu kita masih tatap muka, ada SKJ, ada senam 1000, ada senam Indonesia Sehat, dan sebagainya. Sangat menarik sekali. Kemudian setiap hari Jumat ada senam bersama pendidik dan guru anak-anak di sekolahan. Sebelum pandemi kita masih ingat betul foto yang ada di belakang kami. Kita tampil dalam kegiatan Obade, penurunan bendera. Kita ada senam massal, adalah kegiatan-kegiatan di Kecamatan Ngadirojo yang semua diprakarsai oleh KGG PJOK Kecamatan Ngadirojo. Tetap semangat, tetap kita terus motivasi agar PJOK di Kecamatan Ngadirojo semakin maju ke depannya. Kepada Bapak Putra Rahmat Kurniawan, nanti kami berikan waktu kurang lebih 30 menit sampai 40 menit untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab dari para peserta webinar semuanya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bareng, duduk bersama, mendengarkan paparan dari beliau Bapak Putra Rahmat Kurniawan. Untuk mengimbangi dari tadi Ibu Korwil, ada pantun, saya juga punya pantun. Kabupaten Karanganyar banyak durenya. Pak Heru percaya? Ada juga kebun pepayanya. Mari kita belajar senam irama bersama Bapak Putra. Kepada Pak Putra, dipersilahkan. Monggo Pak Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah menghantarkan kami, dan khususnya kepada teman-teman KKG Penjas Ngadirojo. Barakallah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi semangat baru, ya, tentunya menjadi sehat tanpa obat. Semoga tujuan kita bersama ini benar-benar akan menjadi warna baru di PJJ, ya, pelajaran jarak jauh khususnya di Korwil Ngadirojo. Oke teman-teman, Bapak Ibu guru Penjas Kecamatan Ngadirojo, sedikit kami sampaikan apa yang nanti kami utarakan ke depan. Yang pertama, kami nanti akan sampaikan bagaimana sedikit
modifikasi daripada RPP, ya, khususnya nanti pada materi senam irama yang alhamdulillah ya, ini sudah di skenario ya, tepat di tema yang kedua atau bab yang kedua kalau semester 2, kalau dihitung dari depan itu bab ke-7 untuk kelas atas khususnya ya, kelas atas khususnya yaitu senam irama. Jadi khususnya kita mendukung daripada program RPP 1 lembar. Nah, kita akan coba dari kami pribadi memodifikasi daripada RPP ini sehingga bisa mendukung ya daripada jalannya PJJ, pelajaran jarak jauh. Di sini tentunya di depan panjenengan bukan yang paling pintar, yang paling pandai ya, tapi kita bersama sharing nanti ke depan bagaimana langkah kita sebagai pionir dalam mengajak siswa-siswi kita untuk melakukan hidup sehat, salah satunya dengan olahraga. Salah satu cara kita yaitu sehat tanpa obat dengan olahraga. Tentunya kita harus merancang sedemikian rupa dengan kondisi PJJ menikah, kita harus sedemikian rupa sehingga siswa tetap aktif ya, melakukan kegiatan-kegiatan dengan banyaknya rentetan tugas yang mungkin diberikan daripada guru kelas ya. Tentu teman-teman kita tetap akan mempertahankan daripada apa yang disampaikan Ibu Korwil ya. Ini sebuah kebanggaan ya. Kita ternyata guru yang dicintai, yang dinanti, yang ditunggu-tunggu kehadirannya di setiap pembelajaran ya. Ketika motor sudah terdengar, wah Pak Jatus datang, wah bagaimana meriahnya. Kita berharap dalam PJJ ini pun ketika waktu jam hari PJJ Penjas sudah stay tune sebelum jam itu datang, Masya Allah, itu Ibu Gembira ya. Ada yang sudah menyimak WA tugas olahraga apa hari ini ya. Kita akan coba dengan materi senam irama ya, ini kita akan coba mengolahragakan Ngadirojo dengan senam irama. Kita akan dengar setiap rumah-rumah daripada siswa-siswa kita terdengar senam irama ya, yang harapannya tentu itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk sehat tanpa obat. Luar biasa. Oke, itu gambaran yang pertama RPP. Yang kedua adalah produk atau apa yang kita nanti ajarkan. Senam irama apa nanti yang kita akan berikan. Tadi diberikan oleh Pak Joko ya. Tentu kita sudah tahu beberapa senam irama yang telah kita lakukan ya, di beberapa tahun yang lalu ya, dari senam 2000, senam SKJ dan sebagainya. Nah, dan hari ini kami akan sampaikan sebuah materi yang kemarin sempat semester pertama kita sampaikan bersama Bapak Korwil di senam virtual, yaitu senam sah, senam stay at home. Dan ini bukan karya orang jalanan tentunya ya. Ini adalah keluaran daripada Kemenpora Republik Indonesia yang harapannya ini mampu mengolahragakan masyarakat dengan senam sah dengan kondisi di tengah pandemi ya. Senam sederhana tapi mengingatkan kita untuk selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan selalu olahraga secara teratur, baik goes ataupun olahraga yang lain. Senam sah, senam stay at home. Nanti kami juga akan sedikit tunjukkan ya, sedikit cuplikan daripada senam sah ini. Kemudian nanti insya Allah ke depan melalui grup KKG nanti kita akan share baik RPP dan materi saya ini agar kita mampu bersama-sama ya mengolahragakan ya siswa-siswi Ngadirojo, khususnya Korwil Ngadirojo ini untuk berolahraga senam irama. Oke, sekelumit ya mengantar beberapa yang nanti yang akan kami sampaikan. Oke, setelah ini akan kami tampilkan yang pertama tentu program semester, sehingga kita benar-benar paham, tahu bersama bahwa memang saat ini sudah sampai ke tema ke-7 ya, ke tema 7 untuk kelas atas ya, untuk kelas atas khususnya baik kelas 4, 5, 6 ataupun nanti di kelas 1, 2, 3 nanti di buku tema ya, di buku tema. Kami akan sampaikan nanti dibukakan di Promes kelas 4 ini, ya, kelas atas terlebih dahulu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Februari ya, Februari pertengahan ya. Kemarin kita sudah Januari itu masuk ke
bab 6 untuk kategori semester ya. Kalau nanti dari kategori awal itu bab 6, tapi kalau dari semester 2 berarti bab 1 itu tentang senam lantai. Dan sampai di bulan kedua semester ini kita seharusnya sudah sampai pada bab 7, yaitu tentang KD 3.7 atau di KG 4.7 tentang praktik ya. Kalau pengetahuan tentang menerapkan atau mengetahui, untuk KD 4.7 kami bacakan ya, yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar, langkah dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak irama. Oke, mendasari daripada itu ya, kompetensi dasar itu, kemudian kita berusaha memodifikasi RPP yang alhamdulillah kami kemarin sempat disampaikan juga dari forum KKG, KKS dan KKG Kecamatan Ngadirojo kemarin, kalau nggak salah Ibu Khairul, Ibu Ike terkait sebuah fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Wonogiri, yaitu portal ya, yang mana di situ berisi tentang perangkat pembelajaran khususnya RPP ya, RPP 1 lembar yang singkat, padat, sehingga semua bisa menjadi merujuk di situ tanpa menjadi rujukan baku, tapi bagaimana itu menjadi rujukan kita bersama untuk memodifikasi sesuai dengan kondisi siswa, kondisi sekolah kita masing-masing ya. Maka di sini kami sampaikan modifikasi menurut kami. Nanti melalui sharing daripada daring ini, nanti kita akan bercakap-cakap bersama bagaimana menjadikan PJJ ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai tujuan yang kita inginkan, sesuai dengan KD yang sesuai di dalam promes kita, perencanaan kita, yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar ya, langkah dan ayunan dalam gerak irama. Oke teman-teman, kita kemudian lanjut ke RPP. Kita coba buka RPP daripada kembali ke kelas 4. Kita percepat saja, nanti ketika ada pertanyaan teman-teman bisa kita sharing bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, RPP 1 lembar singkat padat, semoga ini bisa menjadi rujukan kita dalam menyampaikan materi dalam PJJ ya, khususnya senam irama yang disampaikan. Kita akan dari atas sedikit-sedikit ya Mawon, yaitu nama jelas, kemudian muatan pendidikan, kemudian kelas pembelajaran kita pastikan senam irama atau materi pembelajaran senam irama. Sub pembelajaran ya, ini yang harus kita ketahui bersama, merujuk daripada KD adalah kombinasi variasi gerak langkah kaki dan gerak ayunan lengan dalam senam sah. Oke, sedikit menguak daripada sub pembelajaran teman-teman ya. Ini sekaligus sebagai dasar kita untuk mengkombinasi daripada setiap KD yang kita sampai gitu ya, kita tentukan. Kita bisa mengkombinasi melihat dari KD ya. Dari KD, inti dari KD materi senam irama ini adalah 2 gerak dasar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Yang pertama, senam irama itu cuma 2 gerak dasarnya, yaitu adalah gerak dasar ya, variasi gerak dasar langkah kaki, dan yang kedua adalah variasi gerak ayunan lengan. 2 gerak dasar dalam senam irama. Dari senam irama ini sedikit kita ulas beberapa materi kita juga. Jadi ketika kita mendapatkan materi seperti sepak bola, bola besar atau bola kecil, ketika kita mencoba untuk membuat RPP, maka kita caranya, tekniknya kita ambil gerak dasarnya. Seperti sepak bola kita ambil gerak dasarnya, menendang, kemudian shooting dan sebagainya, baru kita nanti buat materi setiap. Kembali ke senam irama. Untuk memodifikasi materi senam irama ini ya, secara ideal ya teman-teman, dalam satu tema atau satu bab kita akan membuat
4 kali pertemuan atau 4 subtema, ya, 4 subtema, ya, idealnya. Biasanya ketika satu bulan itu satu tema, maka setiap pekan kita perlu satu subtema. Itu secara idealnya. Tapi kita sebagai pendidik boleh memodifikasi daripada rencana pembelajaran kita, ya. Tidak harus 4 sub. Contohnya langsung modifikasi yang kami buat dalam materi senam irama ini. Ketemu KD, kemudian ketemu gerak dasar. Kemudian karena kami memberikan senam dalam irama ini namanya senam sah, maka kami tidak membagi per subtema, tapi kita membagi dalam satu materi, tapi pelaksanakannya dalam 4 pertemuan. Jadi satu tema, satu materi, tapi RPP-nya 4 pertemuan. Oke, itu sedikit. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan dalam sisi tanya jawab. Oke, kita lanjut. Pertemuan 4, kemudian alokasi 4, jenis pembelajaran daring. Untuk daring, kami khususnya ya, menyarankan atau sedikit bisa dipakai rujukan atau nanti kita sharing bagaimana kondisi teman-teman di sana, bagaimana proses selama ini. Tapi rencana atau sedikit gambaran dari pelaksanakan daring senam irama ini adalah kita akan mencoba senam virtual berupa anak diberikan tugas kemudian membuat video. Nanti itu yang akan menjadi produk kita dalam pembelajaran ini. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik, ya dalam FBP kita masuk ada tujuan yang kita harapkan. Peserta didik dapat menerapkan dan mempraktekkan kombinasi variasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak irama melalui model pembelajaran penugasan dengan indikator menjelaskan dan mempraktikkan kombinasi variasi gerak langkah kaki dan variasi gerak ayunan lengan dalam senam sah. Stay at home. Oke, tujuan kita. Kemudian langsung kegiatan pembelajaran. Peserta didik dianjurkan untuk memulai pembelajaran dengan berdoa, presensi, mengamati gerakan. Nanti tentunya kita akan bagi ya secara cuma-cuma materi senam sah. Ya. Kemudian peserta didik melihat video, kemudian dengan bantuan kakak, saudara, orang tua, peserta didik mencoba melakukan variasi gerak langkah kaki dan lengan ayun di dalam senam irama sah. Ya. Kemudian peserta didik mencoba kembali, mengulang kembali dalam beberapa pertemuan, maka nanti kita akan memberi waktu kepada peserta didik. Ya. Bisa jadi dalam 4 pertemuan itu kita akan beri waktu 3 pekan untuk latihan, kemudian penilaian di pekan keempat. Seperti itu. Kemudian meminta orang tua mengamati semua gerakan yang dilakukan sebagai evaluasi mandiri tentunya. Okay. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Teman-teman, tentu dalam kita merancang pembelajaran kita berharap mengetahui sampai mana ya dan daripada kualitas peserta didik kita dalam melaksanakan pembelajaran yang kita telah sampaikan, khususnya senam irama, seberapa ya, tingkat keberhasilan kita dengan melakukan penilaian. Langkah pertama, ya, kita akan mencari 3 aspek yang tentu kita familiar dengan 3 aspek ini dalam kita selaku pendidik, guru, penjas, orkes, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langsung kita sampaikan di sini. Sikap cara kita adalah mengamati hasil tugas video. Bagaimana nanti kita sampaikan di instrumen. Kemudian pengetahuan kita ambil melalui melihat tes lisan. Nanti kita akan berikan pertanyaan kepada siswa yang itu nanti akan tersampaikan dalam video juga. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Tes unjuk kerja berupa video gerak senam sah. Stay at home. Ya, mengetahui kepala sekolah, kemudian tanggal, guru PJK. 1 lembar padat berisi PJJ daring penjas. Nah, gitu aja. Oke teman-teman, itu sedikit gambaran tentang RPP.
Kemudian teknisnya. Nah, itu kita tahu tentang gambaran perencanaan. Kemudian teknisnya di lapangan seperti apa? Teknis di lapangan bagaimana pelaksanaan? Ini sharing bersama teman-teman. Nanti kita bisa disambung Pak Joko. Ya, nanti kita teknis pelaksanaan ya kerja peserta didik atau LKPD. Nanti teman-teman ini sebagai lampiran ya ketika lembar pertama adalah RPP, yang kedua lampiran 1 adalah lembar kerja peserta didik. Kita akan nanti bisa teknisnya teman-teman, kita bisa komunikasi. Mungkin kami pribadi kita memiliki grup kelas melalui WhatsApp, atau mungkin di SD1 sini atau SD yang lain sudah mau kayak Microsoft Word atau Google Classroom yang mungkin karena sinyal yang memadai, tapi kita melihat umumnya paling ringan, paling gampang yaitu menggunakan grup kelas. Atau saya dalam sekolah kami sudah membuat khusus penjas, karena ketika campur dengan kelas itu tertumbuk-tumbuk teman-teman ya Bapak Ibu sekalian, sehingga saya punya grup sendiri khusus penjas ya, khusus penjas sehingga tidak tertumbuk dengan tugas-tugas guru kelas ataupun guru PAI begitu ya. Kita akan berikan foto screenshot ya, dipoto ya materi LKPD ini. Yang pertama di sini, untuk menilai pengetahuan kita akan berikan satu soal ya. Utarakan apa yang kamu ketahui tentang senam irama dengan runtut, lengkap dan benar. Yang kedua, tugas yang kedua adalah lakukan gerakan kombinasi variasi gerak langkah kaki dan gerakan variasi ayunan lengan dalam senam stay at home ya. Kemudian ada catatan di bawahnya. 1. Lakukan tugas di atas dan buat dalam 1 video saja. Jadi teknisnya adalah anak mengutarakan ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah membagi, baik itu buku pedoman siswa untuk penjas ataupun LKS, itu bisa menjadi bahan kita untuk sedikit pembelajaran bagi peserta didik ya. Sehingga anak akan menyampaikan ya tentang senam irama secara lisan yang nanti akan dimasukkan ke dalam video mereka. Jadi 1 video berisi pertama yaitu setiap anak akan menjelaskan apa yang ia ketahui atau mengutarakan, menyampaikan tentang senam irama itu apa. Kemudian setelah itu disambung dengan gerakan senam stay at home ya. Dikirim semua tugas di atas melalui WhatsApp. Oke, guna kepribadian, hubungan baik dengan orang tua, tentu pembelajaran tidak hanya sekedar hubungan kita peserta didik dengan pendidik, tapi juga dengan orang tua yang sesungguhnya menjadi gerbang pertama pendidikan anak. Minta tolong bantuan orang tua, jangan lupa ketika minta tolong sampaikan, ucapkan tolong. Ketika melakukan kesalahan sampaikan maaf, dan ketika dibantu dan jangan lupa sampaikan anak, ucapkan terima kasih. Ya, didampingi ya, dalam melakukan gerakan kaki, tangan dalam senam senam stay at home. Oke teman-teman, Bapak Ibu Guru, penjas Kecamatan Korwil Ngadirojo. 2 tema, 2 lembar. Yang pertama lembar RPP, yang kedua lampiran pertama, yang ketiga adalah instrumen penilaian. Ya. Tentu setelah kita memberikan materi, kita berharap mengetahui hasil dari apa yang kita sampaikan. Tadi sempat kita kutip, kita akan memiliki ya perencanaan dalam pengambilan nilai yang disebut instrumen penilaian. Ini sebuah sesuatu yang harus dimiliki setiap guru sebagai acuan kita dalam menilai, mengambil, mengevaluasi daripada
apa yang diterima peserta didik, dan tentunya kita mengetahui sudahkah tujuan pembelajar kita tersampaikan gitu ya. Ya. Materi kombinasi variasi gerak langkah kaki dan variasi ayunan lengan dalam kondisi. Instrumen penilaian. Yang pertama sikap. Bagaimana kita menilai sikap? Ya, sikap anak-anak. Tentunya teman-teman kita akan menilai melalui video yang telah dikirimkan peserta didik kepada kita. Sehingga nanti adalah saya harapkan kita bisa melaksanakan teman-teman untuk kelas atas khususnya ya. Kami sampaikan ini materi untuk kelas atas 4, 5 dan 6 kita akan ya mengolahragakan siswa-siswi kita Sekorwil Kecamatan Ngadirojo. Ya, kita harapkan ya setiap rumah-rumah akan terdengar senam sah setiap hari karena mereka berlatih. Semangat semuanya ya. Oke teman-teman, kembali ke instrumen penilaian. Percaya diri penilaian. Nanti tentu teman-teman, Bapak Ibu guru, kita penilaian setelah kita beri waktu. Ya, tadi lupa kami sampaikan. Kita akan beri waktu kepada peserta didik untuk berlatih selama 2 pekan. Ya, cukup 2 pekan ya. Cukup 2 pekan ya. 2 pekan atau nanti mulai melihat situasi kondisi. Ya, situasi kondisi. Seharusnya kan 4 pekan atau 4 pertemuan. Kalau nanti melihat kondisi kurang dari siswa-siswi Bapak Ibu masing-masing, kita bisa tambah. Oh, siswa anak-anak kita Pak Guru, Bu Guru akan berikan 3 pekan untuk berlatih menyiapkan gerakan. Ini sebelum kalian membuat video, lakukan dengan baik. Ya. Komunikasi tentu, biasanya kami menggunakan WhatsApp. Gitu kan. Itu. Penilaian sikap yang perlu diskor adalah percaya diri, ya, disiplin. 2 poin ini kita bisa mengambil nilai sikap dengan penilaian 0 sampai 100, ya, dengan keterangan skor. Nanti kami akan bagikan lembar instrumen ini. Kemudian lanjut kita percepat pengetahuan. Kita sudah berikan tugas dalam video tadi. Yang pertama, anak akan mengutarakan. Nah, dari video itu kita akan menilai bagaimana anak menyampaikan. Ya, ini juga bisa dalam sikap tadi bisa kita lihat dari awal anak menyampaikan, mengutarakan daripada pengertian senam irama. PD atau enggak, runtut atau tidak. Jadi disiplin juga mulai bisa dinilai di situ. Percaya diri juga bisa dinilai dari situ. Menyebutkan runtut nilai 4, cukup, runtut lengkap nilai 3, kemudian menyebutkan kurang nilai 2, tidak dapat menyebutkan gitu 1, ya. Jelas sedikit ya, ini pedoman yang perlu kita ketahui bersama dalam materi senam irama ini. Sebenarnya senam irama itu apa? Walaupun beberapa materi bisa kita ambil, nah, tapi nanti kita samakan persepsi intinya. Ya, intinya senam irama adalah salah satu jenis senam yang dilakukan dengan mengikuti irama ketukan tanpa atau dengan musik. Senam irama juga dapat dilakukan dengan tanpa menggunakan alat ataupun dengan alat seperti bola, tali, tongkat, simpai, dan pita. Dalam buku paket pegangan siswa, insya Allah ada materi-materi senam irama. Dengan itu anak akan belajar mengetahui tentang materi pembelajaran senam irama. Oke. Keterangan, ya kita skor penilaian per maksimal kalikan 100 nanti kita akan ketemu. Kemudian yang terakhir, penilaian yang akan kita harapkan adalah keterampilan. Ya, ini poin terpenting dalam ya, semua penting tapi yang khususnya bagi kita di Penjas kita akan menilai unjuk kerja siswa. Ya. Kombinasi gerak langkah kaki dan variasi gerak ayunan dengan langkah senam. Yang pertama, variasi gerak langkah kaki. Dan yang kedua, kita akan menilai bagaimana variasi gerak ayunan lengan siswa dalam melakukan senam stay at home. Ya. Nilai skor rantang 0 sampai 100. Ya. Dengan skor perolehan maksimal dikalikan 100. Nanti kami bagikan instrumen. Mengetahui guru PJOK. Oke Bapak Ibu, Penjas Kecamatan Ngadirojo, sedikit materi tentang
senam irama secara umum. Setelah ini guna ya lebih jelas lagi apakah yang kita akan sampaikan, apa yang kita nanti berikan kepada siswa, yaitu senam irama khususnya di semester ini adalah senam stay at home. Kita akan tayangkan ya gambaran. Nah, mungkin beberapa teman Bapak Ibu guru sudah pernah melihat atau pernah mengikuti senam virtual di semester 1. Ya, kita akan menayangkan daripada senam stay at home ya, keluaran Kemenpora, Kementerian Republik Indonesia. Stay at home. Di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Olahraga itu budaya kita Nusantara, itu semangat yang kita pagi dengan senyum Bisa coba membiasakan diri untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan di setiap kondisi agar terhindar daripada virus. Oke, 6. Saat ini ada beberapa gerakan, baik langkah kaki dan ayunan lengan. Dan beberapa kombinasi antara ayunan kaki dan ayunan lengan, langkah kaki dan ayunan lengan. Gerakan dalam senam stay ini sangat sederhana, ya, tidak begitu rumit, sehingga insya Allah ya, dalam melihat berapa kali daripada senam ini, siswa-siswi kita, peserta didik kita akan cepat, ya. Ini bukan namanya ya pendapat sekilas saja, tapi ini sudah kami praktekkan. Di sini kami sampaikan, ternyata siswa mampu dengan cepat dan tentunya siswa senang, ya. Baik ya, siswa sendiri bahkan keluarga dari siswa ikut bersenam ria bersama. Maka melalui senam ini kita akan mencoba berusaha ya, sehat tanpa obat dengan olahraga. Kita akan lihat bunyi-bunyi senam saat ini di setiap rumah-rumah siswa-siswi kita Ngadirojo, luar biasa. Ini menjadi semangat kita, semoga ini menjadi jalan ridhoan Allah karena kita mengajak untuk sehat pada siswa. Oke, kan mungkin sedikit rumit gambaran. Satu putaran lagi. Itu budaya kita Nusantara, itu semangat yang kita bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Ayo olahraga, yo. Yo ayo olahraga, yo. Yo ayo olahraga, yo. Yo ayo olahraga. Dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Bersepeda itu hobinya kita bersaudara, itu caranya kita dari Sabang sampai Merauke. Di sana kita temukan semangat yang sama, bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Yo ayo olahraga, yo. Yo ayo olahraga, yo. Yo olahraga, yo. Yo ayo olahraga. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu guru penjas Korwil Kecamatan Ngadirojo menika, yaitu sedikit kami sampaikan, tampilkan tentang senam sederhana, nggak nyampe 2 menit ya, maksimal 2 menit lah. Nanti kalau dijumlah dengan nanti
dengan apa yang diutarakan siswa sebelum melakukan gerakan senam, maka ini cukup durasinya cukup kecil ya, sehingga masih bisa dilaksanakan secara daring secara maksimal insya Allah. Oke teman-teman, sebagai bahan pertanyaan nanti sebelum nanti dibuka pertanyaan, sedikit nanti persiapkan ya. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana kondisi di lapangan ya. Kami sekarang melakukan dengan WhatsApp, memberikan video karena paling kemungkinan terbesar karena tanpa kuota ketika mengirim. Secara pelaksanaan cukup HP atau bahkan pinjem di video kemudian mengirimnya nanti derek atau ke siapa, kalau nggak punya WiFi itu bisa. Maka ini cara yang kami kira ini maksimal dalam melaksanakan PJJ daring, khususnya senam irama, senam virtual, Masya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang pelaksanaan PJJ senam irama dari tadi KD yang kita ambil dari Promes, kemudian PRPP, kemudian LKPD sampai ke instrumen penilaian ya. Nanti ketika ada pertanyaan kurang komplit atau masih mengganjal, kurang jelas, nanti kita lanjut bersama moderator untuk tanya jawab. Oke, untuk sesi yang kedua, nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Jatus, kemudian Ibu Nita ya, terkait produk ya yang nanti menjadi produk luar biasa khususnya bagi KKG Penjas ya. Sekaligus teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus menstimulus. Wah, kita sebenarnya ngiras-ngirus ya. Ngiras-ngirus yang pertama, kita akan melakukan pembelajaran, pengambilan nilai. Ini sekaligus mendukung daripada kemarin disampaikan e-raport ya. Ternyata e-raport satu tema, satu nilai ya. Kita sudah punya tabungan untuk tema 7 ini satu nilai ya. Satu nilai untuk dimasukkan, dilaporkan ke operator nilai senam irama kelas atas 4, 5, 6. Oke. Kemudian dengan kegiatan PJJ ini kita ngiros-ngiros, nanti maka kami sampaikan, walaupun nanti insya Allah sepekan setelah ini kita akan proses membuat flyer ya bagi stimulus peserta didik. Tentunya tidak hanya seperti sekolah pun nanti juga semangat ya untuk menyiapkan ini ya. Yaitu kita akan mengadakan lomba senam virtual ya. Senam virtual ya. Senam virtual adalah bagaimana kita akan mencoba mengambil video SD 1 ya dari yang jenengan sudah kumpulkan tadi, pilih yang baik satu SD 1, kemudian kita akan input atau kirim ke KKG, kemudian kita akan pilih, kita akan siapkan piala dan uang pindah insya Allah nanti ya. Itu produk yang kita harapkan bersama, sekaligus stimulus agar benar-benar senam sah ini akan tersiarkan seluruh antero Ngadirojo ya, mengolahragakan Korwil Ngadirojo, sehat tanpa obat. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, selanjutnya teman-teman akan kami lemparkan ya, kami oper ya, kami oper ke moderator untuk membimbing kita bersama bersharing ria terkait materi kita kali ini sebagai tombol kangen. Kepada Bapak Joko Rahmanto, bola kami oper. Monggo. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat menggelegar di pagi hari ini, menghangatkan suasana Ngadirojo yang ya cuacanya agak mendung-mendung bagaimana gitu, dengan penjelasan yang sangat jelas dari Pak Putra dapat membuka cakrawala kita semuanya. Bapak Ibu silahkan untuk yang mau mengajukan pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab, bisa melalui chat atau Bapak Ibu bisa melalui voice langsung dengan password salam sehat tanpa obat. Silakan Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab untuk termin yang pertama.
2 pertanyaan. Dipersilakan. Monggo kepada senior-senior, Pak Yitno yang ada dari Kasian atau Pak Tukino, mungkin mengalami kendala-kendala di pangkalannya, di sekolahannya. Silahkan disampaikan kepada narasumber kita. Mumpung kita masih bersama pada kegiatan pagi hari ini. Monggo, Bapak Ibu. Atau karena sudah jelas penjelasan dari Pak Putra, jadi tidak ada tanya jawab. Untuk reward atau hadiah untuk lomba virtual senam itu masih belum kita sampaikan karena masih dalam tahap penggodokan, tahap pembahasan. Dipersilakan bagi rekan-rekan atau yang masih fresh, yang masih muda-muda ingin memberikan masukannya kepada yang masih muda-muda, Mas Indra dari Pelopor Kulon 1 atau Mbak Riosa dari SDIT, boleh bertanya atau boleh ikut memberikan sumbang saran untuk kemajuan PJOK di Kecamatan Ngadirojo. Atau mungkin juga Halo, Mas terkait Joko. kondisi pelaksanaan PJJ di lapangan, monggo Bapak Ibu. Atau semua masih pakai WA atau sudah pakai dengan teknik-teknik yang lain, monggo bisa kita bertukar saran, berbagi pengalaman, ya. Dan bagaimana ketika materi senam irama ini dilaksanakan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, semua bisa dirasa maksimal atau tidak, monggo disampaikan, monggo. Ada yang raise hand, Mas Joko. Ada yang raise hand. Ya, silakan. Yang raise hand langsung dihidupkan di mic-nya, mute-nya. Silakan untuk. Selamat pagi Pak Joko. Oh, silakan, ini Bang HJS, Bang Jatus. Ya, ini GHP. host tapi juga pengen bertanya Mas Joko. Oke, monggo. Mas Joko, ini yang mau saya tanyakan ini nanti lebih ke teknis Mas Joko. Mungkin udah disampaikan tapi mungkin saya yang belum jelas. Untuk penyampaian ke siswa nanti dengan cara bagaimana? Terus jumlah siswanya yang ikut nanti apa rombongan atau berapa orang? Kan tadi udah dijelaskan kalau produknya ada senam virtual itu yang mungkin mengarah ke lomba gitu. Nanti tolong dijelaskan. Mungkin saya yang belum paham gitu. Terima kasih Mas Joko. Situ saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Jatus, Bang Jatus yang telah memberikan pertanyaan. Teknis penyampaian materi lomba ke siswa supaya nanti bisa terlaksana dengan lancar, sukses, tanpa kendala. Langsung saja ini pada narasumber Pak Putra, nanti silakan dijawab dengan singkat, padat, jelas. Adapun lebih lengkapnya nanti insya Allah akan kita sampaikan juklak resmi dari KKG PJOK yang atas ACC atau mengetahui dari Korwil Bidik Kecamatan Ngadirojo. Silakan Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Joko telah menjembatani kami. Langsung kami jawab Pak Jatus. Terima kasih pertanyaannya. Sekaligus ini juga memberikan gambaran terang lagi untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum paham atau belum nanti tekniknya ya. Teknik tadi kami sampaikan di lembar LKPD ya. Ini teknik untuk pengambilan nilai dulu ya. Nanti kan kita tuh sebenarnya ngiras-ngirus ngambil nilai sambil sekaligus lomba. Nanti harapannya nanti lomba ini bismillah bisa terlaksana dengan izin Korwil dan KTKS insyaallah ya. Insyaallah. Yang pertama untuk pengambilan nilai tekniknya ya, yaitu kita akan memberikan ya
LKPD ini kepada siswa melalui ya dari kami ya melalui WhatsApp grup ya dengan cara apa ketik ulang boleh atau difoto lembar LKPD ini ya cukup difoto yang kami sampaikan ya di layar mungkin difoto. Kemudian yang pertama tadi kan sudah ada disampaikan anak akan mengerjakan atau mempelajari tentang senam irama ya nanti yang nantinya akan divideo oleh anak sendiri. Kemudian yang kedua gerakan variasi, ya, gerakan variasi kaki dan tangan dalam senam sah, ya. Jadi teknisnya cukup difoto, ya, difoto LKPD-nya, share ke grup. Insya Allah ini dari LKPD ini cukup jelas. Nanti kalau tidak jelas kan bisa komunikasi dengan siswa melalui WA, begitu Pak Jatus, ya. Kemudian ngiras-ngirusnya untuk teknis perlombaan nanti Insya Allah, yaitu dari semua video yang terkumpul ya terkumpul dari setiap siswa. Tadi siswa panjenengan tetap semua siswa dinilai khususnya tadi ini untuk materi 4 ke 4, 5, 6 kelas atas semua siswa dinilai karena kita butuh nilai. Nah dari hasil tadi panjenengan cukup memilih satu kemauan ya satu kemauan dari yang terbaik siswa panjenengan siswa yang terbaik kemudian nanti kita kirim ya kirim mungkin nanti kita dari KKG bikin drive atau apa, ngirimnya melalui WhatsApp atau apa, nanti bisa dibicarakan ke depan. Intinya cukup satu dari hasil tadi. Jadi dalam pelaksanaan perlombaan ini tidak buat daring lagi atau virtual lagi. Cukup nilai yang kita dapat dari pengumpulan video dari siswa-siswi kita pilih yang terbaik, kemudian kita kirim ke kecamatan sebagai modal untuk mengikuti lomba virtual gitu. Sementara Katet ada lagi yang perlu ditanyakan Mokatan? Terima kasih Pak Putra, sudah cukup jelas sekali karena dalam pikiran saya masih menunjuk siswa yang dikira kita siswa yang bagus untuk melaksanakan senam. Nah dengan cara ini saya sangat setuju sekali Mas, terutama saya pribadi setuju sekali untuk siswa diberi tugas semua. Kemudian kita cek yang paling bagus untuk dikirimkan ke lomba. Terima kasih Pak Putra atas penjelasan. Dan tambahan juga Pak Jatus ya? Dan Bapak Ibu Guru, cukup ketika kita memberi tugas sekaligus memberi stimulus ya. Anak-anak video kalian nanti akan dipilih ya untuk mengikuti lomba di kecamatan. Jadi ini luar biasa. Antusiasnya nanti semakin semangat luar biasa insya Allah begitu ya. Makanya ini luar biasa, mari kita sukseskan ya. Luar biasa sekali idenya Pak Putra, sangat masuk untuk dinalar dan sangat masuk untuk dilaksanakan. Jadi stimulusnya itu bisa membuat semangat anak-anak kita untuk melakukan senam yang terbaik. Ya, nanti kita mungkin ya, ini nanti yang selesai, yang paling bagus akan kita kirim ke kecamatan untuk mengikuti lomba. Begitu, maksudnya begitu Mas Putra? Oke, hasil videonya akan dikirimkan. Oke, terima kasih Pak Putra atas penjelasannya. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, silahkan apabila ada yang bertanya, ada yang mengangkat tangan, langsung dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Ada? Silakan Bapak Ibu yang telah mengangkat tangan untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Oke Pak Joko, mungkin teman-teman bisa diajak komunikasi terkait bagaimana teknis ini cocok nggak, kemudian jalan nggak di setiap SD seluruh Korwil ya. Cukup memvideo kemudian kirim ke guru masing-masing untuk pengambilan nilai. Monggo mungkin teman-teman. Baik. Ya. Mungkin bisa kita ambil sampel dari beberapa gugus atau ranting yang ada di Ngadirojo. Kami panggil dari pondok ini, SD 1 Pondok Pak Heru Joko. Kami persilahkan untuk memberikan pendapatnya terkait nanti kita matangkan rencana kita
untuk adanya lomba senam secara virtual. Kepada Pak Heru mewakili gugus apa itu namanya selatan itu. Silakan Pak Heru dari Pondok. Ya, terima kasih. Mau meluruskan, Gusnya itu Gajah Mada, Mas. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk menjelang lomba. Ini kan akhir-akhir ini atau bulan Maret tanggal 1 kalau tidak salah ya, rencana itu kan sudah UTS. Nah itu nanti apakah enaknya event itu dilakukan setelah UTS, karena kita juga repot nanti untuk untuk memberikan materi pada anak, biar anak ini konsentrasi dulu pada UTS. Yang perlu saya minta penjelasan itu hubungannya dengan UTS tadi. Untuk lomba saya kira nanti sambil menunggu dari Pak Putra atau dari rekan-rekan lain nanti ngolahnya enaknya gimana gitu. Saya kira hanya itu. Terima kasih waktu yang diberikan pada diri kami. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Heru, masukan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Nanti akan kita menjadikan bahan pertimbangan. Dari Yosudarso, kami mohon masukan, mungkin Bu Endang Murni. Ini masternya senam juga ini. Monggo Bu Endang, memberikan pendapatnya. Satu setengah. Bu Endang bisa di-copy. Mas Joko. Iya. Saya ini melihat dari kolom komentar Mas Joko. Ada yang bertanya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, dari kolom komentar ini ada satu pertanyaan dari Bapak Arsista Setiaji, SDN 3 Ngedong. Pertanyaannya pada Pak Putra, kalau semua anak mengirim video dengan durasi senam sekitar 10-15 menit, untuk anak yang tidak mempunyai laptop akan sulit mengompres video agar ukurannya lebih kecil. Bagaimana Pak solusinya? Monggo Pak Putra bisa dijawab secara langsung. Oke, alhamdulillah untuk video kita kan durasi tidak lama ya, nggak nyampe 2 menit 1,5, dan pengalaman kami tidak perlu dikompres, dikirim langsung dari video. Dia merekam dari video, pengalaman kami ya, pengalaman kami dari video langsung kirim ke WA itu tersampaikan. Seperti contoh nanti kita akan kirim video sah, video ini langsung terkirim ya, jadi tidak memperberat, aman insya Allah, karena sedikit kecil sekali waktunya, durasinya cuma 1 sampai 1,5 berarti plus sama penjelasan kurangnya 30 detik lah ya, 2 menit cukup. Nanti kalau terkendala kok lebih dari 2 menit bolehlah dipecah ketika antara video yang pertama untuk penilaian pengetahuan, boleh nanti ya, untuk khusus penilaian untuk pengutaraan tentang senam irama sendiri, kemudian khusus untuk yang senam sendiri boleh ya, 2 kan cuma khusus 2. Nanti seperti itu Pak Aji. Sekaligus Pak Joko Rahmanto Pak Joko Sukamto ditanggapi sekalian. Oke, monggo, silakan. Untuk Pak Joko terkait sebenarnya ini adalah tidak hanya sekedar bagaimana kita mengambil nilai dan lomba Pak Joko, Pak Heru Sukamto, tapi bagaimana kita mengajak olahraga kepada anak-anak. Insya Allah dengan PTS, dengan kondisi fit, senam, gembira, mengerjakan pun jadi semangat. Insya Allah tidak berpengaruh, apalagi lomba itu tidak terasa lomba, karena emang senam, kemudian nanti videonya terkirimkan sehingga nanti anak-anak tahu hasilnya. Dari nanti yang terkirim mungkin pengetahui yang dikirimkan Ananda siapa, kemudian nanti baru tahu nanti hasil sampai di kecamatan. Maka insya Allah nanti, tapi tetap untuk pelaksanakan lomba secara tanggal nanti masih dikomunikasikan dengan K3S dan Korwil. Maka Pak
Heru. Matur suwun, saya kembalikan Pak Joko. Monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Putra dan yang telah memberikan jawabannya pada beberapa pertanyaan. Monggo, untuk perwakilan gugus tadi kita lanjutkan. Dari Yosudarso itu Mloko Wetan, Kerjo Lor, Kerjo Kidul. Monggo salah satu teman-teman dari sana, mungkin Bu Sri Rezeki atau Pak Tukino yang tadi mau masuk gagal-gagal terus, silakan. Masukan saran mengenai rencana kita. Belum ada dari Yosudarso. Yosudarso sudah perwakilan dari saya tadi mungkin Pak. Oh iya. Kita geser ke gugus utara di Ponegoro. Kami kangen dengan suaranya Mas Purwoko ini. Mas Pur, silakan Mas Pur, pendapatnya Mas Pur. Mungkin mau siap membackup hadiahnya Mas Pur? Mas Purwoko. Ya, nampaknya masih terkendala sinyal juga. Dari atau Mas Heri SDIT dari Diponegoro juga. Belum bisa. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini kelihatannya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Penjelasan dari Pak Putra juga sudah sangat jelas, sangat cetha. Kegiatan kita dengan senam sah, stay at home, durasi hanya 1,5 sampai 2 menit. Itu mudah dihafal, mudah dikerjakan, dan kita harapkan memang kita masyarakatkan senam ini di Kecamatan Ngadirojo. Jadi yang kita dengarkan dari rumah ke rumah tidak hanya musik campur sari atau dangdut, kita harapkan ada suara-suara senam stay at home setiap pagi di lingkungan Kecamatan Ngadirojo. Baik Bapak Ibu, kami rasa untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sekian. Untuk itu waktu kami berikan kepada moderator Bapak Putra Rahmat Kurniawan untuk memberikan kepada narasumber untuk memberikan closing statement pada kegiatan kita di pagi hari ini. Kepada Pak Putra, monggo. Oke, teman-teman, Bapak Ibu Penjas Ngadirojo, ayo semangat, ayo bangkit, ayo kita sehat di masa pandemi, ayo kita mengajar di masa pandemi. Apapun kondisinya kita harus bangkit. Kalau guru tak bangkit, bagaimana murid? Gitu ya. Yuk kita olahragakan Korwil Ngadirojo dengan senam sah, senam stay at home. Yuk monggo kita bersama-sama sehat tanpa obat. Ya mungkin itu saja, kita berharap apa yang kita lampaui dari pagi sampai siang ini Allah ridho, Allah rahmati, dan kita diberikan kemudahan, kelancaran, berkahan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kami pribadi. Semoga ini menjadi sharing yang berkelanjutan, tidak sampai di sini, nanti kita sambung di grup KKG Penjas. Terima kasih. Qul qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Putra Rahmat Kurniawan yang telah memberikan materinya dengan sangat jelas. Untuk itu kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu jangan undur diri dulu, jangan live dulu. Masih ada satu kegiatan lagi yaitu kuis yang akan dipandu oleh duo host kita, Ibu Arnita dan Bapak Jatus. Dari kami dalam memandu moderator kegiatan pagi hari ini,
Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada host berdua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Joko Rahmanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Acara selanjutnya adalah kuis. Monggo silahkan dipandu Bapak Jatos Hadi Prabowo. Bagaimana caranya, join-nya? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Arnita Wulandari. Untuk kuis nanti akan langsung masuk ke kolom komentar. Untuk Terima pemenang kasih. kuis, yang pertama Mas Putra Rahmat Kurniawan, narasumber kita. Aduh. Kemudian yang kedua Mas Indra Hermawan. Nanti silahkan chat ke Indra itu bukan. Bukan. Iya. Ternyata waktunya kehabisan. Oh iya. Baik kan? Kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam olahraga. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam